semuanya. Seperti yang sudah dikatakan oleh kelompok sebelumnya, di sini kami akan membahas presiden wanita pertama dan satu-satunya di Indonesia hingga saat ini, yang lain dan tidak bukan yaitu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau yang akrab disapa dengan Megawati Soekarno Putri. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001 di Gedung Nusantara MPR DPR bertepatan dengan turunnya Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, pada tahun 1999 hingga 2001, ia menjabat sebagai wakil presiden di pemerintahan Abdurrahman Wahid. Sistem politik Indonesia pasca dimakzulkannya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan berjalan sangat cepat dan tanpa kendali. Akhirnya, pergolakan kaum intelektual yang ada di Indonesia semakin tidak bisa dilihat arah perjuangannya. Masa pemerintahan Megawati dihadapi dengan segala masalah yang menjadi multidimensional, di mana masalah ekonomi, politik, keamanan, dan juga moneter yang telah melanda sejak tahun 1997 datang secara bersamaan. Demi memperbaiki stabilitas pemerintah dalam menangani masalah nasional, Megawati pada awal masa pemerintahannya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang ketiga ini disahkan melalui sidang tahunan MPR dari tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001, yang mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, serta keuangan negara. Salah satu contoh penyesuaian perundangannya adalah amanah untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pengeluaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Sebagai tindak lanjut amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR menjabarkan dan merumuskan kebijakan melalui ketetapan MPR. Hal ini didasari oleh golongan politik yang masih mementingkan kepentingan sendiri. Permainan politik dan pelaksanaan KKN pun semakin merajalela. Aplikasi negara yang bersih dari KKN telah diusahakan dari masa pemerintahan B.J. Habibie hingga Abdurrahman Wahid. Tetapi, tingkat korupsi tetap bertambah dan meluas, berdasarkan landasan agenda tersebut. Megawati mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK disahkan pada tanggal 27 Desember 2002. Dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Dalam bidang ekonomi, dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 belum dapat teratasi oleh masa pemerintahan sebelum Megawati. Oleh karena itu, Megawati melakukan beberapa kebijakan seperti penundaan pembayaran utang Indonesia, privatisasi BUMN, serta keputusan untuk mengakhiri bantuan IMF untuk stabilitas ekonomi. Pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi pra dan pasca IMF atau yang juga dikenal sebagai White Paper sebagai persiapan berakhirnya program bantuan IMF. Kebijakan White Paper mencapai kondisi fiskal yang sehat dengan cara mereformasi sistem perpajakan nasional untuk mengembangkan sumber pemasukan negara yang dapat diandalkan, mengurangi defisit anggaran secara bertahap, dan memperbaiki kebijakan investasi dan perdagangan. Tujuan utama dalam kebijakan tersebut membahas tentang menjaga stabilitas makroekonomi, restrukturisasi, dan reformasi sektor keuangan serta meningkatkan investasi dan ekspor. Pemerintah Indonesia juga melakukan privatisasi. Kebijakan privatisasi terhadap PT Indosat tidak hanya dilakukan pada masa pemerintahan Megawati, tetapi sudah dilaksanakan sejak pemerintahan Orde Baru hingga masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan tidak adanya penolakan. Namun, berbeda dengan reaksi yang terjadi ketika Megawati melakukan privatisasi terhadap PT Indosat. Dalam artikel yang membahas mengenai permasalahan privatisasi, PT Indosat dijual melalui mitra strategis kepada pihak asing, yaitu kepada perusahaan Singapore Holding Telemedia. Dengan dijualnya saham Indosat, pemerintah dapat melampaui target setoran APBN yang sudah ditetapkan oleh IMF sebesar 6,5 triliun rupiah menjadi 8 triliun rupiah. Di samping pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Megawati mengalami tantangan dalam menghadapi isu terorisme serta pemberontakan. Pemerintahannya terjadi peristiwa pengeboman Bali pada tahun 2002 yang terindikasi dilakukan oleh teroris. Menanggapi peristiwa tersebut, Megawati membuat peraturan tentang terorisme dan Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002. Kedua Perpu ini kemudian disahkan oleh Megawati menjadi sebuah undang-undang pada tahun 2003, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Namun, karena terdapat indikasi akan terjadinya keberlanjutan terorisme di kawasan Asia Tenggara, termasuk di dalamnya Indonesia, sehingga diperlukan penangkalan, pencegahan, dan pengamanan yang lebih kuat terhadap ancaman tersebut. Indonesia kemudian kembali menjalin hubungan diplomasi dengan Rusia untuk menerangi terorisme. Kerjasama ini menghasilkan kesepakatan untuk penanggulangan terorisme dan mitigasi ancaman melalui edukasi militer. Sedangkan dalam menghadapi pemberontakan yang dapat dilihat melalui gerakan Aceh Merdeka, pemerintahan Indonesia di bawah Megawati menetapkan keputusan untuk melakukan operasi militer di Aceh demi mengatasi pemberontakan GAM. Pada tanggal 18 Mei 2003, Megawati menandatangani Kepres nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kepres ini mulai diberlakukan pada 19 Mei 2003 untuk jangka waktu selama 6 bulan. Konflik antar etnis, pemberontakan GAM, dan peran militer dalam mengatasi peristiwa ini mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Indonesia kehilangan reputasi yang baik di kancah internasional karena dianggap melakukan kekerasan terhadap hak asasi manusia, walaupun pengikut GAM juga melakukan kekerasan. Oleh karena itu, Indonesia menetapkan kebijakan luar negeri untuk mengembalikan martabat bangsa dan kepercayaan negara asing terhadap Indonesia melalui hubungan dengan Kongres Amerika Serikat. Menindaklanjuti upaya tersebut, Megawati mengunjungi Amerika Serikat setelah peristiwa 9/11 dan beliau merupakan presiden negara berkembang pertama yang bertemu dengan George Bush. Sebelum tahun 2004, pemilihan umum di Indonesia hanya dilakukan untuk memilih wakil rakyat dalam DPR, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten kota. Kebiasaan politik ini telah dilaksanakan sejak pemilihan umum pertama tahun 1955. Selama masa Orde Baru sampai tahun 1999, rakyat Indonesia tidak pernah dilibatkan dalam memilih langsung calon pemimpin negara mereka. Nah, pada tahun 2004, saat kepemimpinan Presiden Megawati, pemerintahan Indonesia telah memasuki babak yang baru, di mana Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia akan dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU atau Komisi Pemilihan Umum sukses melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk pertama kalinya secara serentak pada tanggal 5 April 2004. Pemilu tahun 2004 yang diadakan untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah Indonesia ini dimenangkan oleh sepasang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Juga hal tersebut merupakan pertanda bahwa telah berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Megawati. Presiden Megawati merupakan sosok yang inspiratif, khususnya bagi para perempuan atas keberaniannya untuk memimpin. Megawati juga telah mampu bertahan atas dampak corak-marut yang terjadi pada masa politik otoriter rezim Orde Baru Soeharto. Presiden Megawati kerap dikritik karena kebijakannya yang belum berhasil memberantas korupsi, penjualan aset negara yang kurang bijak, dan juga sikap tidak banyak bicaranya saat proses stabilisasi politik. Gaya kepemimpinannya juga terkesan jauh dari visi dan misinya. Namun, Presiden Megawati menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin dengan cara memimpin tanpa sikap kekerasan. Hal ini tentu saja sangat berbeda saat rezim Orde Baru Soeharto yang penuh dengan kekerasan dan pelanggaran HAM. Di sisi lain juga, Megawati berhasil memulihkan kondisi ekonomi yang sebelumnya belum pernah dicapai. Nah, menurut teman-teman, gimana nih sesosok Megawati?